Khususnya ya kami dari masyarakat nelayan ataupun dari HMNI terkait isu investasi ya, apa namanya itu PIK 2 ya. Ada kemarin sempat heboh juga kan ya. Kalau dari kita dari HMNI dan sebagai masyarakat biasa yang ada di Banten, investasi itu memang kita wajib dukung, Pak. Dan memang kita butuh investasi. Dari mungkin nggak cuma dari PIK aja kali ya. Semua yang kita harus investasi terbuka lah. ke mana, ke Banten itu kita memang harus sambut dengan baik. Gini Pak, namanya suatu perusahaan ya mungkin di situ udah ada aturan namanya CSR ya. Memang itu kewajiban dari pemerintah daerah. Memang kita memang harus menyerap. Nah, saya sangat mendukung sekali ke pemerintahan Kota Serang ya, kabupaten adanya penyerapan kemarin ada saya lihat di media sih bahwa ada CSR katanya kan gitu. Saya sangat mendukung sekali. Cuman ya harapan kami sebagai di HMNI masyarakat nelayan itu ketika ada CSR itu harus benar-benar dikasihkan ke penerima manfaatnya itu tepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Ainus Banten, kembali lagi di program podcast Ainus Banten. Kali ini kita berkesempatan langsung ngobrol santai diskusi dengan salah satu ketua organisasi HMNI dan dengan Kang Yusuf Sufani, biasa akrab dipanggil Kang Bahar. Assalamualaikum, Kang Bahar. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Bahar? Kang Mesal, alhamdulillah sehat. Semangat. Jadi Siap. setelah beberapa lama komunikasi kemarin, akhirnya alhamdulillah kita bisa silaturahmi langsung nih, Kang Bahar ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Kang Mesal. Dengan kesibukan. Kang Bahar, langsung aja nih, saya mau nanya, HMNI itu apa, Kang Bahar? HMNI itu adalah himpunan masyarakat nelayan Indonesia. Nah, HMNI ini hanya tidak berpikir dan fokus pada nelayan. Karena masyarakatnya ya yang kita bina itu masyarakatnya, bukan nelayannya. Selain nelayan, kita bina masyarakatnya. Jadi HMNI adalah himpunan masyarakat nelayan Indonesia gitu. Berdirinya HMNI itu sekitar tahun 2015. 15 ya? 2015. Udah lama juga nih, Kang ya? Lumayan, sudah lama. Cuman mungkin Kang Maesa baru dengar dan mungkin baru tahu sampai saat ini ya. Nah, kenapa baru muncul ataupun mungkin baru terngiang lah kan gitu ya. Karena selama ini, karena di sini kita ada salah satu organisasi yang memang beliau ahlinya di nelayan ya kan ya, itu HNSI. HNSI. Nah, HNSI HNSI ya? selama ini yang di depan kan gitu. Nah, dan kami juga kenapa pingin maju ataupun berjuang ataupun membantu HNSI, makanya HMN ini dikembangkan lagi. Jadi untuk kerjasama dengan HNSI kita kasih support HNSI kan gitu. Makanya alhamdulillah dari semenjak adanya terbentuknya ataupun dilantiknya presiden kita ya, Pak Prabowo. Karena di situ ada program hilirisasi terkait pangan apalagi di perikanan. Makanya alhamdulillah ayo kita bareng-bareng kita bentuk lagi. Yang lama kita udah nyap, kita bentuk lagi di Provinsi Banten ini. Alhamdulillah kita udah. Kalau di provinsi sejak kapan itu, Kang Bahar?
Kalau untuk aktifnya di provinsi ini sekitar 6 bulan, Pak. Oh, baru 6 bulan. 6 bulan yang aktif. Tapi dari dulu udah ada, Oh, udah cuman ada ya? udah istilahnya ganti kepengurusan gitu karena tidak aktif, Pergantian. gitu. Berarti organisasi ini nasional ya? Nasional, Pak. Udah terbentuk, se-Indonesia udah terbentuk semua. Nah, selama ini kurun waktu ini HMN ini udah ada program apa aja nih Kang yang sudah sebelumnya, apakah yang baru ini akan melanjutkan program-program HMNI? Alhamdulillah selama saya dikasih mandat SK dari DPP lebih 6 bulan, saya ditugaskan untuk membangkitkan lagi, untuk pembentukan lagi DPD 4 kota dan 4 kabupaten. Kabupaten di Banten. Ya, di Banten itu. Sebenarnya alhamdulillah. Dan yang udah saya lakukan mulai ini kan satu, kami auden ke DKKP, auden ke Dinas Kelautan, dan beberapa instansi juga kita melakukan auden. Audensi. Saya juga udah berapa kunjungan ke Lebak, ketemu jumpa para nelayan Kabupaten Tangerang. Ya, setiap pesisir alhamdulillah kami udah jumpai, kita udah sepakat maju bareng bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Gitu. Berarti dengan HMNI dan HNSI sama apa misalnya mereka masing-masing ada beda organisasi? Beda. Oh, beda ya? Beda. Berarti kepengurusan di HMNI itu sudah lengkap nih di kabupaten kota ya? Sudah lengkap, alhamdulillah sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Nah, sejauh ini yang sering dikeluhkan di masyarakat nelayan, Kang, seperti apa tuh, Kang? Temuan kayak tadi kan kemarin pernah cerita tadi bahwa ke Lebak atau ke wilayah mana, gimana tuh, Kang? Keluhan dari beberapa daerah ya, yang di situ ada tempat para nelayan, tentunya beda-beda. Karena mungkin di situ beda-beda karena mereka cara tangkapnya berbeda, terus pengolahannya berbeda, dan iklim lautnya, alamnya berbeda. Jadi kendalanya mereka udah umum. Satu yang jadi kendala itu BBM. Itu yang jadi faktor utama kendala. Keduanya yang jadi mereka harapkan itu adalah alat tangkap. Alat tangkap ya, sarana dan prasarana ya. Jadi ini kan gini juga nih, Kang, kepala daerah kan di kabupaten kota ini termasuk provinsi kan baru nih ya. Baru semua ini. Ini kan kalau saya lihat memang kepala daerah itu khususnya di gubernur masih fokusnya soal petani. Nah, saya bilang emang nelayan ini nggak dilihat apa, gimana tanggapannya dari teman-teman HMNI? Karena kan beberapa ini kayak misalkan gubernur fokus soal ini gitu kan, harga gabah harus segini. Kemarin lagi ini saya bilang teman-teman nelayan nggak pernah dirangkul apa? Gimana tanggapan dari teman-teman HMNI? Tanggapan alhamdulillah, Kang. Kalau tanggapan saya memaklumi karena beliau itu mungkin belum lama ya. Waktu ya? Waktu mungkin. Mudah-mudahan nanti teman-teman nelayan di Banten dirangkul juga gitu, Kang. Ya, dan harapan saya juga ke Pak Andra Soni ya, yang alhamdulillah karena beliau udah dilantik dan mereka udah bekerja dengan baik. Harapan saya yang Bapak sampaikan itu jangan fokus ke petani. Karena apa? Nelayan kita itu luar biasa, Pak, jasanya itu. Bahkan saya punya kesimpulan ya, bisa dikatakan nelayan itu pahlawan apa? Pahlawan gizi kalau menurut saya. Oh, pahlawan gizi. Karena apa? Gak ada bakalan ada ikan di meja makan tanpanya ada nelayan. Makanya saya minta mohon kepada khususnya Pak Gubernur ya, minta para nelayan diperhatikan. Nah, itu harapan saya seperti ya, misalnya gini, gubernur fokusnya petani, ya wakilnya ke nelayan lah kan. Kan gitu kan, ada bagi-bagi tugas. Ini kan kita lihat petani semua yang diperhatiin kan gitu, Kang. Oke, Kang. Itu mas selingan aja. Siap. Nah, ini kan di Banten atau khususnya di Kabupaten Serang, di Kota Serang. Ini kan lagi masih rame nih, Kang. Soal
pro dan kontra adanya investasi soal PIK 2. Nah, Kabupaten Serang kan itu di wilayahnya kan menyangkut dengan masyarakat nelayan. Di Kota Serang pun sama itu investasi. Ini kan masuk di wilayah-wilayah pesisir lah. Akang sebagai organisasi kemarin juga kan sempat sudah ada membuat dukungan ya terhadap ada investasi. Gimana tuh, Kang? Oh iya. Bisa jelaskan, Kang? Jadi gini Pak, khususnya ya kami dari masyarakat nelayan ataupun dari HMNI terkait isu investasi ya, apa namanya itu PIK 2 ya. Ada kemarin sempat heboh juga kan ya. Kalau dari kita, dari HMNI dan sebagai masyarakat biasa yang ada di Banten, investasi itu memang kita wajib dukung Pak. Dan memang kita butuh investasi. Dari mungkin nggak cuma dari PIK aja kali ya. Semua kita harus investasi terbuka lah. ke mana, ke Banten itu kita memang harus sambut dengan baik. Dari semua negara yang mau punya niat investasi, kita harus sambut dengan baik. Wah, harus itu wajib Pak. Sebagai masyarakat, karena di situ mungkin ketika ada investasi yang masuk ke Banten pasti akan ada dampak buat masyarakat. Makanya kita wajib dukung sebetulnya seperti itu. Itu waktu kemarin bikin pernyataan mungkin, dan memang itu juga harus disetujui atau mungkin harus ada kajian dari pemerintah juga Pak. Kalau memang dari pemerintah itu udah menyatakan oke, tidak ada masalah, memang itu yang terbaik, kami sebagai masyarakat biasa dukung. Ya kan, Kang, kalau ketika misalkan di sebuah wilayah ada proses pembangunan, ada sebuah investasi, minimal kan atau kita kan sebagai masyarakat punya harapan lah ya. Adanya investasi, adanya peluang untuk bisa menyerap tenaga kerja di bidang tenaga kerjaan, atau misalkan dari nelayan, ada kacamata khusus nggak ketika sebuah investasi masuk ke wilayah? Misalkan dari sisi tadi nelayan gitu kan. Silakan. HMNI ini memang kita fokus sekarang di nelayan ya. Karena memang tadi ya saya sampaikan bahwa nelayan itu memang beliau patut dikatakan pahlawan gigi bagi saya. Nah, adanya investasi, setiap industri pasti larinya ke pesisir pantai, Kang. Karena memang itu tempat yang strategis ya untuk mendirikan salah satu pabrik ataupun pengembangan usaha. Nah, di situ tentunya pandangan saya pribadi selama ini ya, memang menimbulkan efek bagi keberlangsungan alam di laut. Itu udah berapa kali saya penemuan terkait limbah segala macam. Itu mungkin dampak dari sebuah investasi dari para industri. Cuman ya kami juga, kalau memang adanya di situ pabrik mengurangi tenaga kerja, menambah income buat kebutuhan istilahnya APBD, menyerap tenaga masyarakat, mungkin itu yang terbaik. Sehingga ya kami tetap harus mendukung gitu Kang. Tetap dukung ya? Tetap dukung kalau masalah itu. Kalau misalkan selama ini proses yang sudah dilakukan, apakah dari teman-teman HMNI sudah menemui di lokasi kayak misalkan di Kabupaten Serang, gimana ada diskusi dengan teman-teman nelayan, ada keinginan ketika misalkan adanya investasi di wilayah mereka, seperti apa itu Kang? Kalau kami selama ini diskusi, karena kami ini di masyarakat ya, terutama bukan khusus di nelayan, kami di sini masyarakat nelayannya. Ya, sehingga masyarakat nelayan ini kan banyak sekali ya. Jadi ya memang harapan kami itu ketika adanya investasi itu menambah solusinya itu buat nelayan itu ada dampak yang positif gitu. Itu sih harapan. Setelah saya berkunjung ke beberapa, terutama kemarin ke Kabupaten Tangerang ya, dan di situ udah terbentuk di sana, ketua di sana udah udah bermasyarakat, dan mereka udah
kunjungan, solusi, harapan masyarakat gimana. Ya itu tadi, masyarakat itu pingin kebutuhannya itu diperhatikan gitu. Terutama yang kita harus kasih solusi itu jangan kita fokus untuk mencari ikannya, tapi gimana caranya hasil dari sebuah tangkapan itu menjadi olahan yang benar-benar misalkan menjadi penghasilan yang menambah gitu. Itu sih harapannya itu. Lebih pada apa, untuk hasil tangkapan ya? Iya, karena selama ini kan ikan bagus karena kita packaging ya, pengemasannya kurang baik sehingga ikan bagus juga harga bisa turun. Itu sih Pengaruh selama apa ini. Pengaruh apa itu? Ya pengaruh kualitas. Kualitas ya? Iya, kualitas ikannya. Nah itu Kang, apa, di wilayah Kota Serang ini kan pemerintah Kota Serang sudah membuka komunikasi lah, dan mereka sudah ada agreement ya terkait CSR-nya. Meski secara investasi itu belum ada komunikasi detail ya. Gimana tuh melihat, karena kan notabene masyarakat nelayan itu kan adalah masyarakat yang banyak juga di wilayah Kasemen. Yang Kasemen itu adalah kecamatan yang rencana akan dibangun investasi di PIK 2 itu. Gimana Kang tanggapannya? Ya misalnya pelibatan dari teman-teman nelayan, keinginannya seperti apa sih? Memang gini Pak, namanya suatu perusahaan ya mungkin di situ udah ada aturan namanya CSR ya. Memang itu kewajiban dari pemerintah daerah. Memang kita memang harus menyerap. Nah, saya sangat mendukung sekali ke pemerintahan Kota Serang ya, kabupaten, adanya penyerapan. Kemarin ada, saya lihat di media sih, bahwa ada CSR katanya kan gitu. Saya sangat mendukung sekali. Cuman ya harapan kami sebagai di HMNI, masyarakat nelayan itu, ketika ada CSR itu harus benar-benar dikasihkan ke penerima manfaatnya itu tepat gitu. Berarti lebih pada si penerimanya ya. Iya. Ya jangan sampai misalkan CSR-nya gede, tahu nggak Kang berapa jumlahnya? Aku kurang tahu. Lumayan gede itu Kang. Luar biasa. Nyampe M. Wah, CSR dari PIK itu. Ya jangan sampai misalkan CSR ini tidak dikelola dengan baik kan gitu. Jangan sampai ini jadi persoalan ke depannya. Makanya butuh juga masukan dari teman-teman masyarakat nelayan. Ketika misalkan nanti CSR tersebut anggarannya sudah turun, bisa dilibatkan secara masukan misalkan ke pemerintah kotanya atau tingkat kelurahan, kecamatan gitu. Jangan sampai misalkan CSR yang misalkan harus diberikan terhadap si pengguna yang layak itu di lapangan nggak sesuai tepat sasaran kayak gitu kan Kang? Dan itulah Pak yang selama ini mungkin ya saya sedikit melihat dengan mata saya sendiri. Mungkin selama itu yang terjadi. Kurang tepat sasaran menurut saya. Nah, jangan sampai ke depan hadirnya ini harus tepat sasaran. Nah, mana yang diawasi ya sama teman-teman ini? Insya Allah saya sama teman-teman di provinsi maupun di setiap DPD kabupaten ya, tolong diawasi sehingga yang mengeluh masyarakat itu harus terobati. Jangan cuma ada mengeluh minta solusi, nggak ada solusi. Jadi alhamdulillah saya teman-teman semua tolong awasi dan kita harus tahu. Gitu. Jangan sampai keluar tapi nggak tahu larinya kemana. Itu yang kami nggak harapkan. Tapi ya saya percaya penuh lah, mungkin semua akan baik-baik saja. Dan saya yakin semua akan ikut memantau kayak Kang. Sesuai dengan fungsinya ya. Iya. Mungkin ini Kang, ini pertanyaan terakhir ya terkait dengan ya harapan lah dari teman-teman HMNI khususnya Kang sebagai ketua terhadap Kota Serang sebagai wilayah yang nanti akan dilakukan investasi, Kabupaten Serang. Terkait ada investasi, bagaimana harapan Akang sebagai masyarakat nelayan dan masukan buat pemerintah? Ya jangan sampai nanti teman-teman nelayan tidak tersosialisasikan ketika nanti kedepannya mungkin jadi ada sebuah investasi, tahu-tahu bruk udah ada bangunan aja kan gitu. Nah, masukan buat pemerintah seperti apa tuh Kang? Ya, satu harapan dari kami sebagai masyarakat nelayan atau umumnya masyarakat Banten. Harapan
masyarakat yang khususnya yang kena dampak. Khususnya yang kena dampak, yang dekat dari suatu terjadinya TKP-nya itu di situ suatu pabrik misalkan. Ada aktivitas Lingkungan. Jadi harapan saya itu diutamakan kepentingan lingkungan dulu. Biar kedepannya tidak ada kecemburuan gitu Kang. Itu harapan. Berarti yang diperhatikan yang terdekat dulu, jangan jauh-jauh dulu. Ima kadang-kadang gini Kang, cek orang Banten teh mah. Ai sing adoh mah Diperhateni ai sing parek mama melotot Iya, itu aja sampai lah kan gitu. Tapi kebiasaannya wong pemerintah memang konon. Iku Karena wong parak mah kebek protes yang kono. iya. Udah pure. Iya. Lamun wong ado kan manggut-manggut bae, iya bae, enggih bae kan koten. Lanjut Kang. Nah, jadi harapan saya semua himpunan ataupun semua organisasi ya khususnya di Banten dan sama para media itu guyub sauyunan untuk bersatu membantu masyarakat membantu pemerintah ya untuk membantu investasi masuk ke Banten, dan masyarakat juga harus guyub membantu masyarakat mendukung sebuah investasi yang menguntungkan bagi masyarakat nelayan. Khususnya masyarakat nelayan Kang gitu Mang. Oke Kang, kita sudahi dulu diskusi kita. Siap. Karena waktu, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Demikian dulur-dulur Anies Banten, diskusi kita dengan Kang Bahar, Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun Kang. Terima kasih.